Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Raya Puri, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan sehat, kesempatan waktu kepada kita semua untuk bisa menghadirkan diri, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat, memberikan inayah pada kita, memberikan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam kebaikan. InsyaAllah akan menghasilkan baik juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita atau memberikan wasiat pada Sayyidina Ali, sepupunya, menantunya Sayyidina Ali, dan sahabatnya Imam Ali bin Abi Thalib, dinasihati oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentingnya berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Kata Nabi, ya Ali, isna'il ma'ruf, kerjakan yang baik-baik. Kerjakan yang baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendidik kepada Sayyidina Ali, sekaligus kepada kita kaum muslimin wal muslimat, kepada manusia, pentingnya buat kita selalu berbuat baik kepada siapa saja. Apakah dia termasuk orang yang pandai mensyukuri sama kita, ataukah dia tak pandai mensyukuri pada kita? Dalam arti mau menerima, mau tidak menerima itu terserah. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan. Mau diterima silakan, tidak diterima ya silakan aja. Justru kalau ada nasihat orang lain, kita harus dipaksa diri kita, qalbu kita untuk mendengarkan dan untuk menerima. Jadi nasihat itu seperti obat, pahit sama sekali.
tapi ujung-ujungnya enak. Contoh kita sakit, kau udah ke dokter, kau udah minum obat kan mendingan ya, sehat, alhamdulillah enak ujungnya. Nah, nasihat juga gitu, pahit. Apalagi ustadznya seolah-olah tidak sayang kepada ustadznya, iri, ada rasa dengki kepada ustadznya. Apalagi kalau begitu, tidak menerima, tidak mau ustadz itu gini, gak mood saya, tapi harus dipaksa. Walaupun kita tidak mau untuk minum obat itu, tapi kita mau sehat, paksa. Diterima nasihat itu, disimpan dulu. Jika tidak disimpan, ditulis. Jika tidak ditulis, tidak mampu ditulis, direkam. Pasti satu saat nanti akan membutuhkan. Pasti. Tatkala kita sakit, pasti akan membutuhkan obat itu. Kemana nih obat gatal nih? Kemana nih obat gatal nih? Pasti. Kemana obat batuk? Pasti gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Isna'il ma'ruf, kerjakan kebaikan. Walaupun orang itu tidak menerima atau menerima, terserah. Terserah. Walau ma'as safalah. Jadi walau ma'as safalah itu sekalipun berbuat kebaikan itu tidak diterima sama sekali, tidak dihargai sama sekali nasihat itu, berarti seperti orang-orang rendahan. Orang rendahan tidak mau nasihat orang lain, tidak menerima nasihat orang lain. Bersedekah itu berat, mengerjakan kebaikan itu berat, bangun subuh itu berat. Tapi kalau dipaksa, terus dipaksa, hati kita supaya bangun, hati kita supaya mendebarkan kebaikan, kalbu hati kita supaya bisa membantu orang lain, membantu anak yatim dan jompo, paksa, walaupun sedikit, dipaksa sedikit. Jikalau kita tidak memaksakan, tidak akan punya apa-apa, amal tidak akan punya. Kalau kita tidak memaksa diri, kami ini mau itu, tapi cuman di lidah doang. Tapi kalau dipaksa, menabung, menyimpan, insya Allah akan membuahkan hasil. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, Isna'il ma'ruf, kerjakan, tebarkan kebaikan, walau ma'as safalah, sekalipun orang itu tidak menghargai kepada kita, kepada nasihat kita, sekalipun orang itu tidak menghargai kepada ajengannya, kepada ustadznya, walaupun nasihat itu perih, pedih, sakit, walaupun nasihat itu capek, terima dulu, biarin, terima dulu. Tapi di lain kali pasti akan butuh nasihat itu.
walau ma'as safalah. Itu tebarkan kebaikan. Terus saja berbuat baik, harus berbuat baik. Kenapa harus berbuat baik? Karena hidup bukan untuk ditilai orang lain. Karena hidup bukan untuk dirindukan oleh orang lain, bukan. Bukan untuk dihargai oleh orang lain. Karena hidup untuk menjadi pribadi yang berbuat baik, yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menilainya kebaikan. Bukan karena menebarkan kebaikan, mengerjakan kebaikan, bukan. Lillahi ta'ala. Walaupun orang yang mendengarnya nasihat itu tidak menerima atau menerima, itu terserah, tapi tetap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.